Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, syukur hari ini bisa dimudahkan untuk saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, ridwanullah alaihim, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah, insya Allah hingga husnul khatimah. Sedikit saja mengingatkan, secara khusus adalah al-basatah. Nah, ini kita ingin sedikit ya mengulas ya, apa sih al-basatah ya? Tentu basatah itu sering diaplikasikan sederhana, bersahaja gitu ya. Memang kaitannya sering dihubungkan dengan masalah tentang harta ya, tentang bagaimana bersahaja di dalam harta ya, bersahaja sederhana, tapi sebenarnya lebih dari itu. Makna al-basatah itu adalah lebih kepada simple dan fleksibel. Simple dan fleksibel, luas dan luwes. Kalau mungkin dalam konteks pemikiran Islam, dalam konteks ibadah, mungkin kita sering lebih mendengar al-wasatiyah ya, betul ya. Kita juga melihat al-basatah ada juga di dalam konteks ibadah. Kalau mau sederhananya, al-basatah itu adalah al-wastu baina takalluf walla mubalah. Tengah-tengah ya, antara terlalu membebani, memaksakan diri dan dengan yang tidak peduli ya, careless. Jadi yang disebut dengan basatoh itu simple, fleksibel, merupakan posisi tengah antara kita berlebihan memaksakan diri, takalluf, dan juga antara kita terlalu tidak peduli, cuek gitu. Kalau dalam konteks ibadah kan biasanya antara kita taksir atau tasyadud ya, berlebih-lebihan, ifrat. Jadi kalau dalam ibadah jelas ya kita diminta untuk juga Rasulullah SAW menyimpulkan dengan sederhana bahwa ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling terus berkelanjutan wa in qalla, meskipun itu sedikit. Ada sahabat yang semangat untuk puasa juga, itu adalah Abdullah bin Amr ya, bin As, semangat untuk menghatamkan Al-Quran, innani aqwa min dalik ya, ketika diminta 1 bulan sajalah cukup, dia mengatakan saya lebih kuat kalau cuma 1 bulan ya, 10 hari saya lebih kuat kalau dari itu, seminggu saya lebih kuat dari itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya Rasulullah SAW ingin memberikan hal yang sederhana, yang pertengahan aja, tapi ada sahabat yang terlalu semangat ya wajar saja, tapi juga lalu diberikan batasan. Beliau mengatakan la yafqah man qara'al Qur'an aqal min salasa. Tidak akan menjadi paham siapa yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, karena dia akan kelewatan masa untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Nah,
itu dalam konteks ibadah ya. Al-basatoh dalam konteks keseharian kalau kita praktekkan itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Karena kita tidak harus berlebih-lebihan memaksakan diri, tetapi juga bukan berarti tidak peduli. Ketika ada tamu dari luar daerah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau juga tidak memiliki makanan, ya, beliau tidak memasakkan diri. Beliau menawarkan kepada yang lainnya. Yang lainnya sahabat, ada yang mengambil. Tetapi sahabat yang mengambil kesempatan ini juga bukan berarti dia berlebih. Ya. Ternyata sahabat yang mengambil ini hanya punya makanan yang cukup untuk anak-anaknya saja itu. Dan Rasulullah menyetujui, Rasulullah tahu itu. Ya sudah nggak apa-apa, kira-kira begitu. Sampai kemudian kita tahu akhirnya lampunya dimatikan ya, listriknya, pulsanya kehabisan mungkin ya, dimatikan sehingga tamunya bisa menikmati makanan itu. Kemudian setelah itu hal itu direstui, diridhoi oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi ini juga menunjukkan ya betapa praktisnya, tidak kemudian cuek, menolak, ketika mengiyakan mengambil kesempatan itu juga bukan kemudian tidak berlebih-lebihan, ya, tetapi adalah sewajarnya, memang adanya ya sudah seperti itu. Nah ini juga dipraktekkan Rasulullah SAW dalam keseharian ya. Beliau ketika Ibunda Aisyah atau disiapkan makanan oleh istrinya, ya beliau tidak pernah mencela makanan yang kalau beliau nggak suka ya sudah beliau tinggalkan, diam saja, nggak dimakan ya. Itu jadi itu sederhana, dan yang paling juga kita gabungkan ya antara kesederhanaan beliau dalam konteks ibadah dan dalam ketersediaan yang ada, itu beliau pernah ketika pagi hari habis sholat subuh mungkin ya, belum makan, sampai pulang ke rumah tanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan enggak? Nggak ada makanan, ya sudah kalau gitu berpuasa. Itu kan simple ya, nggak ada makanan, ya sudah kalau begitu berpuasa aja. Tapi simpelnya yang ini itu tidak selesai di sini saja, karena pada suatu waktu beliau sudah niat berpuasa, kemudian pulang ke rumah ternyata ada makanan hadiah dari sahabat. Lalu beliau mengatakan, tadi saya niat berpuasa, tapi sekarang ada makanan hadiah, ya sudah saya batalkan. Jadi sama-sama simple dan fleksibel ini. Ketika sempat tidak ada makanan, ya sudah berpuasa. Ketika berpuasa dan ada makanan, beliau juga mengatakan, ya sudah saya batalkan puasa saya. Dan ini juga beliau ingatkan kepada para sahabat. Ada sahabat yang ketika itu dijamu makanan bareng-bareng, ada seorang sahabat yang kemudian dalam kondisi berpuasa, lalu melipir, minggir, sehingga Rasulullah bertanya, ada apa? Ya, kenapa dia nggak ikut makan? Kira-kira begitu kan? Lalu ditanya, sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW menyarankan untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Beliau mengatakan, takallafalaka ahuka, ya, saudaramu sudah bersusah-susah memasakkan makanan untukmu. Kamu sekarang malah bilang puasa, kira-kira begitu. Jadi diminta untuk membatalkan, sudahlah batalkan aja, nanti ganti pada hari yang lain. Jadi itulah ya, Rasulullah SAW betapa simple dan fleksibel, dan kita tahu ya salah satunya ya kesederhanaan beliau luar biasa di dalam makanan, dalam pakaian, dalam tempat tidur, dan bahkan di dalam beliau tidak ingin juga dihormati yang berlebihan. Ingat ya, beliau melarang ketika ada sahabat ya, ketika beliau datang sahabat pada bersemangat berdiri sebagai penghormatan, beliau mengatakan la taqumu kama yaqumu al-aajim yu'addimu ba'duhum ba'da, ya nggak perlu berdiri seperti itu ya. Kalau orang menghormati kemudian dia berdiri itu tidak ada masalah ya, tapi kalau salah satu yang tercela adalah kalau jelas-jelas meminta berdiri. Nah, itu contoh bagaimana sikap fleksibelnya beliau. Dan Zaid bin Sabit misalnya, Zaid bin Sabit itu pernah ditanya oleh anak Buddha pada zamannya tentang bagaimana sih keseharian Rasulullah SAW. Karena Zaid bin Sabit ini kan dekat dengan Rasulullah dan tetangga beliau. Maka dikatakan Rasulullah itu kalau ngobrol sama kita itu ngobrol apa saja nyambung. Beliau mengatakan, ketika kami bicara tentang akhirat, beliau juga nanggapi bicara tentang akhirat. Ketika kami bicara tentang dunia, beliau juga nanggapi bicara tentang dunia. Bahkan ketika kita berbicara tentang makanan, beliau juga nanggapi bicara tentang makanan. Jadi kalau ada kulineran mudeng lah beliau kan. Jadi ketika berbicara tentang makanan, beliau juga menanggapi bicara tentang makanan. Dan kemudian di riwayat lain juga ada ketika habis sholat subuh, itu kan beliau tetap di tempatnya ya.
dia sambil zikir ya sampai syuruk ya. Para sahabat sudah di luar itu nunggu, dan ngomong-ngomong tentang cerita-cerita jahiliyah yang artinya mengenang lah masa-masa dulu jahiliyah ngapain-ngapain aja gitu. Nah setelah selesai beliau ikut keluar dan ikut nimbrung di situ dan ikut tertawa mendengar cerita-cerita para sahabat itu. Itu betapa luasnya. Dan Rasulullah juga jelas mengatakan kepada para sahabat, nuhina anit takalluf. Kami ini dilarang untuk memaksakan diri kita. Jadi apa adanya, fleksibel, simple, luas dan luas. Ya kalau mau rapat di bintang 5 juga siap, ya di kaki 5 juga siap, gitu kan. Jadi fleksibel, begitu pula kita tidak memaksakan diri berlebihan. Nah di akhirnya adalah Rasulullah SAW juga memberikan satu statement ya tentang bagaimana menjadi basatoh itu, apalagi ini konteksnya dalam sebagai dai, sebagai kita ingin menarik hati masyarakat. Beliau memberikan satu statement di dalam hadisnya, yaitu tentang orang-orang yang diharamkan neraka, ya diharamkan untuk tersentuh neraka. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu alan nar. Maukah kalian, jadi beliau mengkampanyekan kepada para sahabat ya, siapa-siapa yang dilarang tersentuh neraka. Lalu beliau mengatakan, tahrumu alaihin nar, diharamkan neraka atasnya, ala kulli qaribin hayyinin layyinin wasahlin. Jadi 4 sifat ini kira-kira dirangkum dengan sifat yang basatoh tadi. Pertama adalah qarib. Qarib itu adalah sikap yang ramah, dekat dengan semua orang. Orang merasa cepat akrab, orang merasa senang. Maka Rasulullah SAW berpesan ya, bagaimana beliau ketika menyambut saudara itu, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antal qahaka biwajhin taliq, ya. Jadi jangan meremehkan berbuat kebaikan meskipun dalam menyambut saudara dalam wajah yang bercahaya. Beliau juga menyuruh kita tersenyum sebagai bentuk sedekah kepada saudara. Bahkan para sahabat itu sering kegeeran karena ketika melihat Rasulullah, mereka selalu merasa bahwa Rasulullah itu paling sayang kepada sahabat itu, sementara yang lainnya merasakan hal yang sama. Jadi qarib, kita ingin menjadi sosok dai-dai yang sangat-sangat terbuka, ramah, dan masyarakat lihat kita itu sudah senang duluan. Qarib ya. Kemudian hayyin. Hayyin adalah mudah ya, tidak mempersusah, tidak mempersulit, tidak birokratis. Kalau bisa mudah kenapa dipersusah ya? Hal-hal yang simple. Bahkan dalam Fathu Makkah ya, kita tahu ada seorang yang masih musyrik minta waktu 2-3 hari kalau tidak salah untuk memikirkan apakah mau berislam atau tidak. Sama Rasulullah ya sudah dikasih waktu malah 2 minggu gitu ya, atau lebih itu. Jadi minta waktunya 2 hari, dikasih waktu 2 minggu. Padahal itu dalam masalah kondisi genting ya, menentukan keislaman. Beliau hayyin, tidak mau mempersusah sesuatu. Ya kalau ada yang semangat nikah, ternyata mampunya, ternyata ditanya ya, punya uang nggak punya ya, ini tanya cincin besi ya, ada cincin besi, ada yang nikah pakai sandal, ada yang juga pakai hafalan Quran. Tentu ini bukan kondisi standar ya, ini adalah kondisi-kondisi yang darurat ya, kondisi-kondisi yang tidak standar. Tapi beliau ketika ada seorang yang seperti itu ya sudah, beliau terima kondisi seperti itu. Itu hayyin. Kemudian lain, yaitu menjadi sosok-sosok yang santun di dalam berkata, santun dalam bertindak, santun dalam tampilan, sehingga kemudian orang juga malah menghormatinya. Ya. Kemudian sahal. Nah, sahal ini sebenarnya mempermudah tadi ya, mohon maaf kebalik. Kalau hayyin itu adalah tidak emosional, lebih menep ya, lebih apa namanya, tidak emosional ya, perlu pertimbangan matang. Ketika para sahabat dikit-dikit mudah untuk marah, memukuli misalnya ketika ada badui yang kencing di masjid, ketika ada pemuda yang minta izin berzina ya, mereka semangat untuk segera memukuli. Rasulullah SAW hayyin, beliau berlaku lembut ya, penuh pertimbangan, tidak emosional. Itu hayyin yang lebih tepat tadi ya. Kalau sahal tadi yaitu mempermudah segala urusan. Walhasil setidaknya ketika kita sebagai pribadi menjalankan basatoh, sesungguhnya kita sedang mengikuti gaya hidup dan perilaku Rasulullah SAW dalam keseharian. Dan lebih dari itu, ketika kita menjalankan basatoh, insya Allah kita akan lebih mudah untuk ta'liful qulub di hadapan manusia semuanya. Karena orang melihat kita simple, praktis, tidak ribet, ya mudah ditemui, juga siap untuk berbicara tema apa saja, siap diajak makan apa saja,
siap juga diantar jemput pakai apa saja ya. Itu adalah fleksibilitas yang ternyata menjadi salah satu ciri dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.